Shalom Sobat Messenger yang saya kasih di dalam Tuhan. Dalam satu kesempatan yang indah ini kita boleh bertemu di dalam renungan singkat pada saat ini. Nah, sebelum kita masuk kepada apa yang akan kita renungkan bersama-sama, kita akan terlebih dulu tunduk kepala dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepada Tuhan oleh karena kembali kami diizinkan untuk menghadap hadirat Tuhan. Kami diizinkan untuk bersekutu dengan Tuhan, dan ini adalah sebuah kesempatan yang terindah yang tidak akan pernah kami temukan di tempat yang lain dan dimanapun juga hanya kami temukan di dalam Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, dalam kesempatan yang begitu luar biasa ini, kami rindu firman-Mu menyentuh hati kami, firman-Mu mengubah hidup kami, firman-Mu mengubah karakter kami, sehingga kami makin hari menjadi makin seperti Kristus, serupa dengan Kristus. Terima kasih ya Tuhan, pakai hamba-Mu dalam segala keterbatasan untuk boleh menjadi berkat untuk saat ini. Hanya dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Sobat Messenger yang saya kasih di dalam Tuhan, setiap kali kita bicara tentang pengampunan, rasanya mungkin mudah untuk diucapkan, ya. Apalagi ketika kita diajar mendengar firman Tuhan, harus mengampuni, dan kemudian kita memberikan nasihat kepada orang, harus mengampuni. Rasanya mudah banget. Tapi ketika hal itu harus kita yang melakukan, saudara, saya rasa itu tidak semudah yang orang lain katakan atau yang kita katakan kepada orang lain. Kamu harus mengampuni, kamu harus bisa mengambil sikap untuk memberikan maaf dan pengampunan dan sebagainya. Kenapa saya katakan sulit? Saya katakan tidak mudah. Coba kalau ada orang yang berkata-kata menyakitkan kepada saudara, menyakiti hati saudara, menjatuhkan harga diri saudara, membuat saudara terluka atau mungkin merebut sesuatu yang sudah di depan mata itu menjadi hak saudara, lalu saudara tidak mendapatkannya gara-gara orang itu. Saya tidak tahu apakah saudara masih bisa berkata, saya mengampuni engkau. Pengampunan itu sulit, pengampunan itu tidak mudah. Tetapi mudah tidak mudah, sulit atau tidak, saudara, yang kita mau belajar bersama-sama pada saat ini adalah pengampunan itu bukan sebuah pilihan. Ya, firman Tuhan di dalam Lukas pasal 17 berkata, pasal 17 ayat 3b khususnya, firman Tuhan bilang begini, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau dia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau dia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali dia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Saya tadi katakan bahwa pengampunan itu bukan pilihan. Kenapa? Karena firman Tuhan khususnya di dalam bagian akhir dalam ayat 4, Tuhan Yesus berkata bahwa engkau boleh mengampuni dia atau engkau boleh tidak mengampuni dia. Tuhan Yesus tidak bilang begitu. Tapi firman Tuhan berkata, bahkan jikalau dia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari dan 7 kali dia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal. Perhatikan frase selanjutnya, kalimat selanjutnya, Tuhan Yesus berkata dengan tegas, engkau harus mengampuni dia. Tidak bisa tidak. Pengampunan itu harus. Saudara dan saya mau berkata sulit, betul sulit, tidak mudah. Saya sendiri kalau ditanya mungkin juga rasanya berat banget untuk memberikan pelepasan pengampunan begitu saja. Tetapi sekali lagi, we have no choice. Kita tidak punya pilihan. Karena pengampunan itu tidak berbicara tentang pilihan, pengampunan itu bicara tentang ketaatan. Dan berapa kali kita harus ngampuni? Ada yang berkata 490 kali.
Kalau saya secara pribadi melihat pengampunan itu memang di situ dikatakan di dalam Matius pasal yang ke-18 ayat yang ke-21, 22, 70 kali 7 kali. Tapi sebetulnya secara pengertian 490 kali itu artinya apa? Tidak terbatas. Tidak ada batasnya. Tidak ada batasnya. Setiap kali orang bilang aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Tidak ada pilihan. Ini sulit, betul. Ini tidak mudah. Makanya di dalam Lukas pasal 17 ayat yang ketiga, para rasul pun sebetulnya mengakui hal ini. Ini bukan perkara mudah ini Tuhan. Ketika Tuhan berkata engkau harus mengampuni dia, buktinya apa? Para rasul berkata begini, lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Ketika saya membaca ini, saya mencoba untuk melihat dan memposisikan diri sebagai dalam arti kata berada pada posisi para rasul itu yang berkata tambahkan iman kami. Asumsi saya, pengertian saya berarti para rasul itu berpikir bahwa pengampunan itu berbicara tentang kalau imanku besar aku lebih mudah ngampuni. Tapi karena imanku kecil aku sulit ngampuni. Nah, ini yang seringkali juga menjadi asumsi atau pemahaman kita orang percaya. Coba kalau imanku besar, aku gampang banget ngampuni kamu. Aku gampang banget untuk memberikan maaf, tapi aku belum sebesar itu imannya. Ya, nah itu pula yang dihadapi oleh para rasul. Makanya para rasul berkata kepada Tuhan, tambahkan iman kami. Tapi perhatikan apa jawab Tuhan Yesus. Ayat yang ke-6 kitab Lukas pasal 17 berkata begini. Jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, perhatikan, kalau sekiranya kamu punya iman sebesar biji sesawi saja, saya belum pernah artinya belum berkesempatan untuk pergi untuk Holy Land dan sebagainya. Jadi saya hanya menerima hadiah cindera mata dari teman mengenai biji sesawi, dan itu pun ada berbagai macam bentuknya. Tapi yang jelas semua kita berpendapat bahwa biji sesawi itu kecil bentuknya dan tidak besar. Semua kita pasti setuju itu, apapun besarannya, seperti apapun yang kita lihat. Yang jelas kita berkata bentuknya kecil, ukurannya kecil, volumenya kecil. Tapi firman Tuhan berkata, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan dia akan taat kepadamu. Apa makna, saudara? Di sini Tuhan Yesus mau memberikan jawaban bahwa ini bukan masalah besar kecil imanmu. Masalah pengampunan itu bukan masalah imanmu gede baru kamu bisa ngampuni, lalu imanmu kecil kamu tidak bisa ngampuni. Tidak, contohlah biji sesawi, dia kecil ya, dia kecil kalau iman, tapi dia bisa bertumbuh besar dan dia bisa melindungi banyak hal, dia bisa jadi tempat di mana burung-burung bersarang dan sebagainya. Nah, kalau kamu punya iman yang kecilnya seperti itu aja, tapi iman itu akan bertumbuh luar biasa. Dan kamu akan punya di situ dikatakan engkau mampu berkata terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan dia akan taat kepadamu. Artinya apa? Ini bukan, sekali lagi bukan masalah besar kecilnya iman, tapi coba lihat, kamu mau enggak? Dengan iman yang saat ini ada padamu, engkau mau enggak menjadikan pengampunan itu sebagai sebuah keharusan? Kalau engkau mau, engkau bisa perintahkan dirimu, engkau bisa perintahkan hatimu untuk apa? Untuk memberikan pengampunan kepada orang yang baru saja melakukan kesalahan kepadamu. Ya. Jadi, ayo, mari. Saya berkata seperti ini bukan berarti saya sudah perfect, yang artinya sudah bisa melakukan semuanya, tidak. Tapi saya juga belajar, saya juga bertumbuh, saya juga belajar untuk menjadi lebih dewasa,
saya juga belajar untuk bagaimana cara mengampuni seperti yang Tuhan mau untuk saya lakukan. Nah, kadang-kadang orang percaya bertanya, tapi Bu Krisna, gimana ukurannya? Kok saya tahu bahwa saya ini sudah mengampuni? Sebetulnya ada ciri-ciri ya Bapak Ibu Saudara, Sobat Messengers. Kalau kita mau tahu kita ini sudah mengampuni atau tidak, ya. Ciri-cirinya apa? Yang pertama adalah kalau kita sudah mengampuni, tidak akan muncul lagi yang namanya reaksi emosi. Apa maksudnya? Kadang-kadang begini, misalnya saya ini marah dengan si A. Lalu kemudian ketika saya marah dengan si A, saya berkata, udahlah aku ngampuni ya. Tapi pada suatu waktu saya ketemu dengan si A, entah di mall, entah di mana, ada satu kesempatan saya bertemu. Lalu ketika saya bertemu saya kaget dan kemudian saya menghindar. Menghindarnya bukan karena menghindar apa saudara, tapi menghindarnya karena janganlah, hatiku masih marah. Nah, ini yang saya katakan masih ada reaksi emosi. Ya, masih ada reaksi emosi yang menunjukkan bahwa sebetulnya saya belum mengampuni dia. Ya. Kalau cuma sekedar ya wes karena kita berbeda pendapat, lalu saya tidak bisa bekerja sama dan sebagainya, itu it's okay, no problem. Tapi kalau misalnya kita tidak mau ketemu karena masih ada sesuatu yang tidak enak di hati, berarti itu belum mengampuni. Ya, karena pengampunan itu artinya tidak ada lagi reaksi emosi, tidak ada lagi reaksi kemarahan. Yang kedua, ciri saya sudah mengampuni adalah tidak lagi ingin yang namanya membalas, ya, atau mendendam. Kadang-kadang kan kita ingin, dia sudah ngatain saya sekali, ya tak balas sekali. Dia sudah ngatain saya 2 kali, nek bisa tak balas 3 kali. Orang yang mengampuni tidak ingin membalas. Kalau kita masih terbersit keinginan untuk membalas atau mengharapkan sesuatu yang tidak baik terjadi, berarti kita belum mengampuni. Ya, pengampunan itu berarti tidak ada keinginan apapun untuk membalas. Ingat, kitab Roma berkata pembalasan itu hak Tuhan. Yang ketiga, dari mana saya tahu bahwa saya sudah mengampuni? Yang ketiga adalah tidak mengungkit lagi apa yang terjadi. Bukan tidak mengingat saudara, ya. Pengampunan tidak sama dengan melupakan. Rasa-rasanya terlalu mudah kalau kita bilang saya sudah melupakan. Enggak, memori kita ini diciptakan Tuhan begitu luar biasa ya, untuk mengingat terutama hal-hal yang jelek yang terjadi dalam hidup kita, rasanya lebih susah dihilangkan daripada yang indah. Ya, jadi mengampuni tidak sama dengan melupakan, tetapi mengampuni itu tidak mau mengingat lagi. Dengan cara apa? Tidak mengungkit-ungkit kesalahan orang lain yang sudah dilakukan kepada kita. Nah, ini yang seringkali terjadi pada kita anak-anak Tuhan. Kita bilang sudah, kita udah ngampuni ini, tapi nanti kalau orang itu bikin salah lagi, kita bilang kamu dulu, dia dulu, ya, mereka dulu. Kita selalu bilang dulu. Karena kenapa? Sekali lagi, rupanya luka lama itu belum beres dalam hidup kita. Pengampunan itu belum betul-betul kita lepaskan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pengampunan harus. Karena sekali lagi, kalau kita tidak melepaskan pengampunan, itu berarti kita sudah menyia-nyiakan apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kita. Dia sudah mengampuni kita, dia sudah memberikan teladan yang begitu luar biasa. Mari, sebagaimana kerinduan kita bersama, makin hari hidup makin menjadi serupa dengan Kristus, dan saat ini kita belajar untuk menjadi serupa dalam hal rela melepaskan pengampunan dengan tidak terbatas. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa.
Kami bersyukur kepada Tuhan sekali lagi. Kami berterima kasih. Kami diizinkan, kami diberi waktu untuk selalu bersekutu dengan Tuhan. Walaupun dengan waktu yang sangat terbatas, waktu yang sangat singkat, tapi kami diberi sekali lagi kesempatan untuk belajar bersama-sama. Teristimewa saat ini kami sudah mendengar kebenaran firman Tuhan tentang pengampunan. Dan apa bukti kami mengampuni itu? Tuhan, kami tahu ini tidak mudah. Ini perkara tidak mudah. Ini bukan hal yang sederhana. Dan ini tidak bisa dilakukan oleh banyak orang. Tapi sekali lagi, kami tidak punya pilihan. Karena Tuhan sudah memberikan teladan yang indah tentang pengampunan kepada kami. Dan kami mau hidup kami merdeka. Yaitu dengan cara melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang sudah diizinkan Tuhan bertindak yang tidak tepat pada diri kami. Tuhan memberkati mereka, Tuhan menolong mereka, karena ketika hamba-Mu dan kami semua yang berada pada situasi ini mampu mendoakan mereka, itu artinya kami bukan hanya sekedar melepaskan pengampunan, tapi kami juga membuka pintu berkat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Berkati Sobat Messengers dimanapun mereka berada. Mereka mendengar berita pengampunan ini dan mereka hidupnya diubahkan. Karena ketika kami tidak mengampuni, pintu berkat kami tanpa kami sadari, kami tutup rapat-rapat dan kami tidak menikmati apapun. Tetapi ketika kami melepaskan pengampunan, maka kami membuka pintu berkat di mana Allah memberikan berkat yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin.